Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila Alkitab berkata bahwa Allah berbicara kepada manusia, maka itu disebut dengan pewahyuan. Pewahyuan berarti adalah membukakan sesuatu. To reveal something, to unleash something. Jadi ketika dikatakan bahwa Allah berbicara, maka Allah sedang membuka rahasianya kepada manusia. Allah ingin berkomunikasi dengan manusia. Dan itu disebut dengan pewahyuan. Pewahyuan itu adalah membuka, bukan menutup. Jadi Allah sangat senang dirinya diketahui oleh manusia, oleh umat ciptaannya. Dan itu disebut pewahyuan Allah. Allah membukakan sesuatu kepada kita supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan, supaya kita tidak bingung, supaya kita tidak meraba-raba. Jadi Allah menyatakan dirinya kepada kita. Jadi bukan kita yang mencari Allah. Konsep ini harus jelas. Allah yang mencari kita dan Allah yang memutuskan untuk membukakan rahasianya kepada kita. Jadi Allah tidak pernah bermain rahasia-rahasia kepada manusia. Allah justru menyingkapkan rencana dan semua kehendaknya dengan terbuka kepada manusia. Kitab Ibrani menulis ada dua zaman. Ada zaman dulu dan zaman akhir. Kitab Ibrani menulis tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, Allah berbicara dengan berbagai mode. Allah bicara melalui nabi-nabi, Allah bicara melalui penglihatan, Allah bicara melalui Urim dan Tumim, Allah bicara melalui nubuat, Allah bicara melalui mimpi-mimpi. Dan semua mode atau cara Allah mewahyukan kepada manusia dengan cara yang manusia bisa pahami. Tetapi jelas, saudara, Alkitab katakan, zaman akhir ini dia berbicara kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus. Pewahyuan Allah di dalam perjanjian lama disampaikan melalui berbagai cara, melalui cara-cara yang kita kenal dengan mimpi, penglihatan, nubuat, urim, tumim, dengan cara yang langsung, dengan berbagai cara yang kita lihat sebagai manifestasi pernyataan Allah. Tetapi ingat, di dalam perjanjian baru dikatakan pada zaman akhir Allah berbicara kepada kita hanya dengan satu mode, yaitu caranya melalui anaknya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah pewahyuan Allah yang terakhir. Sesudah Yesus Kristus, Allah tidak berbicara lagi. Amin, saudara. Nah, kita harus konsisten dengan apa yang Alkitab sampaikan. Bila Allah katakan dia berbicara, maka dia berbicara. Bila Allah menutup wahyunya, maka dia katakan dia menyetop wahyunya. Allah yang membuka pintu, maka Allah juga akan menutup pintunya. Jadi wahyu itu bukan dikendalikan oleh manusia.
Wahyu itu pernyataan Allah atau pengungkapan rahasia Allah itu dikendalikan oleh Allah sendiri. Allah lah yang menyatakan wahyunya dan mempunyai inisiatif membuka wahyunya, dan Dia adalah Allah yang berinisiatif untuk menutup wahyunya. Mengapa? Kalau wahyu tidak ditutup, maka manusia akan kembali kepada cara-cara yang tidak memuliakan Allah. Bila wahyu Allah tidak ditutup, maka terjadi kebingungan di sana-sini. Kita akan mengatakan semua firman Tuhan yang datang dari manusia itu adalah pewahyuan Tuhan. Makanya Tuhan harus menutup rapat-rapat wahyunya sesudah Yesus Kristus datang ke bumi ini. Yesus Kristus adalah wahyu terakhir, dan Yesus Kristus adalah wahyu yang final. Yesus Kristus adalah wahyu yang absolut. Semua orang yang ingin datang kepada Allah, mereka harus melewati jalan tersebut. Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku, maka engkau tidak bisa mengenal Allah." Tidak ada jalan lain di mana kita bisa mengenal Allah selain melalui pewahyuan Yesus ini. Tidak ada nabi lain yang datang sesudah Yesus. Tidak ada pewahyuan lain yang dibuka sesudah Yesus. Tidak ada kebenaran yang terjadi sesudah Yesus. Ditutup dengan rapat. Supaya kita mengerti bahwa konsep Allah itu adalah pewahyuan yang dibuka olehnya dan pewahyuan yang ditutup olehnya. Jadi jangan tambah-tambah sesudah Alkitab menjadi lengkap, saudara katakan saya dapat mimpi. Bagaimana kita sendiri mengatakan Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, lalu kita di luar bicara-bicara masih ada wahyu yang terjadi. Itu sebabnya masih banyak orang lain yang bilang saya nabi terakhir. Lalu dia katakan kitab sucinya adalah kitab suci yang menyempurnakan Alkitab. Karena kita sendiri tidak konsisten memberlakukan prinsip firman Allah. Allah yang membuka, maka Allah berhak menutupnya. Bukan Allah yang membuka, manusia yang menutup. Sampai sekarang wahyu masih jalan terus. Karena saudara katakan ada nubuat. Saudara katakan ada penglihatan, saudara katakan ada suara-suara Tuhan, saudara katakan ada mimpi, saudara katakan ada bahasa roh, dan ada firman Tuhan yang baru. Setiap hari orang bicara ada firman Tuhan yang baru. Tuhan bicara kepada saya, Tuhan memberi penglihatan kepada saya, Tuhan memberi nubuatan kepada saya, Tuhan memberi bahasa roh kepada saya, Tuhan memberi rahasia kepada saya. Rahasia apa? Tidak ada rahasia-rahasia yang Tuhan akan buka kemudian. Rahasia terbesar yang dibukakan oleh Tuhan, yang diwahyukan oleh Tuhan adalah Yesus. Dan itu cukup untuk semua. Katakan amin. Jadi prinsip kita, iman kita itu tertanam pada iman yang pasti. Tertanam pada iman yang benar. Tertanam pada iman yang tidak tergoncangkan. Kata-kata Yesus itu harus dipahami dengan jelas. Bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perjanjian lama Allah bisa berbicara dengan berbagai mode dan membuat manusia bisa memahami wahyunya, betapa wahyunya itu luar biasa dan dibukakan bagi kita. Makanya di perjanjian lama masih ada itu penglihatan. Masih ada orang bicara atas nama Allah. Masih ada orang yang mendapat mimpi. Masih ada orang yang bernubuat. Masih ada orang yang mendapat pewahyuan secara langsung. Tetapi dikatakan di dalam zaman akhir ini, stop semua itu. Supaya konsisten, semua iman tertuju kepada Yesus. Tidak ada lagi oracle yang menyampaikan firman Tuhan atas nama Tuhan, bicara bahwa dialah yang mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Nggak ada lagi, saudara. Konsisten. Jadi Alkitab itu adalah satu-satunya kebenaran, pewahyuan terakhir, pewahyuan yang final,
dan absolut. Maka kalau ada orang Kristen yang tidak taat firman Tuhan, orang Kristen itu sedang tersesat. Saya dengan jelas akan katakan itu. Bahasamu harus bahasa Alkitab. Jangan bahasa yang engkau buat-buat sendiri. Bahasa yang ngawur sendiri yang kau buat. Begitu. Engkau mau buat status yang hebat-hebat di Facebookmu, tapi statusmu itu adalah status yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh, saya mau sampaikan seperti itu. Itulah yang disebut dengan orang percaya yang alkitabiah. Menjunjung tinggi wahyu Tuhan. Karena wahyu Tuhan sudah ditutup di kitab Wahyu. Wahyu yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah 66 kitab di dalam Alkitab. Tidak bisa bertambah lagi. Karena konteksnya adalah pewahyuan terakhir adalah Yesus. Di zaman akhir ini, mau ada zaman apa lagi? Cuma ada dua konteks zaman. Alkitab dibagi dua, covenant. Old covenant perjanjian lama dan New Covenant perjanjian baru. That's it. Stop sampai di situ. Tidak ada lagi wahyu tambahan. Jadi setiap orang yang ingin memberitakan tentang Allah, sumbernya adalah di dalam Alkitab. Jadi bukan fasilidamu. Begitu. Kalau engkau cerita tentang pengalaman hidupmu, itu tipu-tipu namanya. Engkau harus bercerita tentang firman yang mendatangkan kehidupan dan keselamatan itu. Dan satu-satunya yang kita tinggikan adalah firman Tuhan. Jadi, kalau wahyu itu sudah final, maka di luar Alkitab tidak ada wahyu lain. Pengalaman-pengalaman pribadimu tidak bisa disamakan dengan wahyu Allah. Meskipun ada orang bilang, ya kan nanti diuji. Diuji bagaimana? Validitasnya aja diragukan. Bagaimana caranya mau menguji? Menguji itu adalah kita melakukan studi yang mendalam terhadap firman Tuhan. Bukan melakukan tafsiran terhadap kata-kata orang. Itu bukan namanya uji. Pengujian itu validitas argumennya itu harus dibuktikan dulu. Begitu. Mereka kan selalu bilang kalau ada orang yang bernubuat, Pak, ya kan bisa diuji. Kalau nubuatannya sesuai Alkitab, makanya benar. Kalau tidak, ya tidak. Bagaimana mungkin? Jadi variabelnya itu tidak jelas. Yang pertama menguji argumentasinya harus benar dulu. Kalau firman Tuhan katakan bahwa Yesus Kristus adalah pewahyuan terakhir, maka di luar pewahyuan itu kita tidak akui sebagai wahyu lagi. Yesus hanya menyatakan dirinya di dalam Alkitab yang sudah lengkap. Segala sesuatu yang ingin kita baca tentang Yesus itu ada di dalam perjanjian baru. Dan perjanjian baru ditutup dengan kitab Wahyu yang dikatakan bagi orang yang menambahkan segala yang tertulis dalam kitab ini, maka Tuhan akan menambahkan malapetaka. Bila orang mengurangi apa yang tertulis, maka kepadanya akan dikurangkan segala apa yang sudah Tuhan nyatakan. Jadi tidak boleh menambah, tidak boleh mengurang. Maka Alkitab adalah satu-satunya pewahyuan Allah yang valid. Ini konsep yang semua yang harus kita ukur dari sini. Kalau Alkitab sudah valid, engkau jangan ngeyel lagi dengan bahasa roh. Karunia apa bahasa roh itu? Tidak ada manfaatnya, bahasanya juga salah. Saya sudah bilang, mana ada bahasa yang tidak punya arti? Semua bahasa punya arti karena Allah pencipta bahasa. Kalau engkau terima bahasa yang bukan dari Tuhan, yang tidak ada artinya, itu adalah bahasa yang ngawur, itu dari setan. Begitu. Konsepnya harus satu line, in harmonies through the Bible. Begitu. Jadi jangan karang-karang sendiri. Hari ini saya dapat penglihatan, hari ini Roh Kudus bicara. Apakah tidak cukup Tuhan bicara di dalam Alkitab?
39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru itu komplit, final dan absolut, inerrant and infallible. Alkitab itu tidak pernah salah dan tidak pernah mengandung kesalahan, tidak pernah mempunyai peluang untuk menjadi salah, tidak pernah direvisi. Kalau Alkitab terjemahan bisa direvisi, tapi pewahyuan dari Tuhan adalah pewahyuan yang absolut. Jadi jangan bawa pengalaman-pengalamanmu sebagai standar kebenaran. Bagaimana sebuah pengalaman dijadikan standar kebenaran? Wahyu terakhir itu adalah Yesus. Jangan bilang saya dapat wahyu. Jangan bilang saya dapat firman. Jangan bilang saya dapat perkataan Tuhan. Yesus adalah pewahyuan di zaman akhir ini. Dan kita akan meninggikan Yesus dengan cara meninggikan firman-Nya. Kita meninggikan Yesus dengan meninggikan sound doktrinnya. Saya berharap konsep ini menjadi konsep yang kuat dalam pikiran kita. Sehingga kita bisa mengajarkan semua kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang melawan kebenaran Tuhan. Tidak peduli, Alkitab harus diajarkan dengan jelas kepada orang-orang yang masih melawan kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengajar orang supaya mereka hidup dengan cara Alkitabiah, yaitu prinsip firman Tuhan. Begitu. Kalau kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang benar, maka kita harus hidup dengan prinsip-prinsip yang benar. Pewahyuan itu membuka. Jadi salah sendiri kalau engkau tidak tahu apa yang sudah Tuhan wahyukan. Prinsip yang pertama adalah belajar. Saya selalu bilang, tanpa belajar engkau tidak tahu. Tuhan sudah bermurah hati membuka. Tidak ada wahyu yang ditutup oleh Tuhan. Tuhan membuka. Dan kita menentukan untuk mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Mengisi hidup kita dengan sound doktrin, ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang tidak terkontaminasi, ajaran yang sehat, yang bersumber dari satu-satunya firman yang benar itu, yaitu Alkitab. Jadi ini menutup semua konsep-konsep lain. Alkitab adalah satu-satunya wahyu Allah. Allah hanya bicara di dalam Alkitab. Apabila Alkitab adalah firman Allah, maka buku-buku yang lain bukan firman Allah. Apabila Alkitab firman Allah, maka hanya Alkitab yang kita tinggikan dalam hidup kita. Apabila Alkitab adalah firman Allah, maka segala kebenaran tentang Allah kita bisa temukan di dalam Alkitab, bukan di luar Alkitab. Jadi standar kebenaran Allah, wahyu Allah yang tertinggi adalah di dalam firman-Nya. Firman-Nya itu yang diajarkan. Sound doktrin itu yang diajarkan. Jangan ajarkan yang lain. Kalau zaman dulu modenya masih berbeda-beda Allah bicara karena belum lengkap. Masa sesudah lengkap nanti Allah mau bicara lagi, Allah bilang, oh iya tunggu, saya lupa. Masih ada rupanya firman yang saya lupa bicarakan. Ya kalau engkau menyembah Allah yang begitu, itu Allah yang kacau. Karena Allahnya itu masih ada kelupaan. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu jauh sebelum itu terjadi. Dan dia benar-benar mengetahui semua rancangannya tidak pernah tergoncangkan. Allah tidak pernah melakukan sesuatu sebagai akibat dari sesuatu. Tidak. Allah melakukan sesuatu independen, terlepas dari semua yang terjadi. Saya kan sudah jelaskan, Allah tidak menyelamatkan manusia karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Emangnya engkau berpikir Allah kita itu adalah Allah sebab akibat? Setelah terjadi akibat, baru dia bertindak.
bereaksi karena timbul dari sesuatu. Tidak. Allah tidak menyelamatkan Adam dan Hawa karena mereka jatuh dalam dosa. Allah sudah tahu mereka akan jatuh dalam dosa. Makanya rancangannya itu terjadi sebelumnya. Penciptaan Allah itu terjadi bersamaan dengan penebusan. Supaya kita tahu kita menyembah Allah yang besar, bukan Allah yang kaget-kagetan. Jadi kalau saudara ada hari ini juga rencana Tuhan sudah jadi jauh sebelumnya. Begitu. Bukan karena engkau mengalami kemalangan baru Tuhan bertindak. Tuhan tidak tergerak menjawab doamu karena engkau berdoa, tapi Allah selalu melakukan rencananya jauh sebelum engkau berdoa. Makanya Paulus sudah bilang bahwa bukan doa, tapi Allah yang bergerak di luar itu yang harus kita pahami. Kita ini hanya setitik debu. Tidak ada apa-apanya. Jadi bukan karena ada sesuatu lalu dia bereaksi, tidak. Makanya kalau dia membuka, dia yang berhak menutup. Kalau sudah ditutup, jangan dibuka-buka lagi. Wahyu sudah tertutup, kita sendiri yang bilang, oh belum. Masih ada, Tuhan itu hebat. Masih banyak perkara-perkara lain yang ingin Tuhan nyatakan. Perkara apa? Yesus itu adalah the finalization of the revelation of God. That's it. No more revelation. Tidak ada lagi. Makanya segala sesuatu adalah dari dia, untuk dia, dan oleh dia. Begitu. Jelas konsep ini, saudara? Saya percaya engkau yang mendengar pagi hari ini atau hari ini, engkau akan tahu bahwa hanya di dalam Yesus segala sesuatu diselesaikan. Begitu. Kalau engkau belum mendengar, belum tahu tentang siapa itu Yesus, engkau perlu mencari tahu di dalam Alkitab. Belajar, sekali lagi saya katakan, belajar. Tidak ada hidup tanpa belajar. Information itu, information or knowledge, it's the power. Kekuatan kita apabila kita menerima informasi. Kalau engkau beriman kepada Yesus tapi engkau kurang informasi dari Yesus, engkau perlu belajar informasinya. Informasinya disebut sound doctrine. Ajaran yang benar, ajaran Alkitabiah, ajaran yang tidak terkontaminasi, ajaran yang sehat, yang membuat hidupmu akan menjadi semakin sehat dari hari ke hari. Inilah yang disebut dengan bertumbuh. Tidak ada cara lain. Engkau tidak bisa bertumbuh dengan menyembah Tuhan. Ada orang yang bilang, mari kita menyembah, mari kita menyembah, mari kita berdoa supaya bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Kalau engkau tidak pernah mendengar ajaran yang sehat, engkau tidak akan pernah bertumbuh. Kalau engkau tidak belajar ajaran sehat, engkau tidak pernah akan bertumbuh. Garansi saya. Berapa puluh tahun engkau ada di dalam gereja, kalau engkau hanya diajarkan hal-hal yang di luar firman Tuhan, engkau tidak pernah menjadi orang Kristen yang baik. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.